tempat tanggal lahir Maros 8 September 199, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Batu Putih Laba-Laba. Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya dengan penuh kesadaran meninggalkan agama Islam dan memeluk agama Kristen Protestan. Salam nama sejahtera teman-teman sahabatku sekalian. Kembali jumpa lagi dengan saya channel Benteng Iman Kristen. Pertama-tama saya tak bosan-bosan mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan support teman-temanku buat perkembangan channel ini. Seorang muslim ya, Mas Agung ini kemudian membuat surat pernyataan ya, pernyataan bahwa ia adalah seorang agama Islam yang kemudian ingin berpindah agama, berpindah keyakinan dari Islam ke Kristen. Dan surat pernyataan yang dibuat ini membuat geger keluarganya. Karena pernyataan Mas Agung ini ingin menjadi Kristen. Tetapi perlu diketahui bahwa bukan karena ada hal-hal yang lain. Bukan karena dipaksakan, bukan karena diinjili, bukan karena ada jabatan. Tetapi memang benar-benar ia menyadari bahwa setelah ia belajar dan ia menemukan bahwa Tuhan yang benar hanya ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu, video ini sudah dibahas oleh TV Laskar Kristus dan saya akan ajak kita, teman-teman semua, untuk kita sama-sama menyimak saja dari awal sampai selesai. Langsung aja kita simak videonya. Tempat tanggal lahir Maros 8 September 199, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Batu Putih Laba-Laba. Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya dengan penuh kesadaran meninggalkan agama Islam dan memeluk agama Kristen Protestan. Salam Elechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas ya mengenai Saudara Agung yang menyatakan imannya yang baru di dalam Kristen. Dia beragama Islam dan dia akan masuk dalam agama Kristen dan salah satu organisasi gereja. Dia menyatakan imannya bahwa bukan karena terpaksa, tetapi karena pengetahuan dan perjumpaan pribadi daripada Tuhan kita Yesus Kristus sehingga dia menjadi seorang Kristen. Nah teman-teman sekalian, luar biasa sekali. Oleh karenanya mari kita dengarkan pernyataannya berikut ini. Dan pribadi yang bertanda tangan di bawah ini, nama Agung, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Maros 8 September 199, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Batu Putih Laba-Laba. Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya dengan penuh kesadaran meninggalkan agama Islam dan memeluk agama Kristen Protestan atas keyakinan serta kemauan saya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku tanpa melibatkan pihak lain. Jayapura, 20 Februari 2024, yang membuat pernyataan Agung. Tuhan mendengarkan dan meneguhkan pernyataan dan pengakuan Saudara Agung di hadapannya. Surat pernyataan pribadi yang bertanda tangan di bawah ini, nama Agung, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Maros 8 September 199, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat. Oke, teman-teman sekalian, itulah kita sudah dengar bersama dari Saudara Agung. Dan ini luar biasa sekali, kita bertepuk tangan. Ada satu jiwa yang bertambah untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Alkitab katakan bahwa begitu ada satu orang jiwa yang menjadi percaya pada Tuhan Yesus Kristus, beribu-ribu malaikat di surga akan bersukacita, akan bergembira menyambut saudara kita ini. Oleh karenanya teman-teman sekalian, mari kita jangan capek-capeknya untuk terus memberitakan Injil. Supaya apa? Supaya semua orang bisa mendengarkan Injil. Supaya
ketika Yesus Kristus menghakimi dunia ini, karena Yesus adalah orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dia juga adalah hakim yang adil di akhir zaman. Dan ketika dia menghakimi, ya, orang tidak akan menyalahkan, oh aku kan belum pernah dengar. Tapi kalau kita sudah memperdengarkannya, kalau orang menolak, yaitu kita tidak disalahkan, dan juga ya mereka tidak bisa berdalil lagi. Kenapa? Karena mereka sudah mendengar tentang Yesus, tapi mereka tidak beriman kepadanya. Maka mereka akan menanggung akibatnya. Mereka akan binasa. Sebab di luar Yesus Kristus pasti kebinasaan. Satu-satunya jalan keselamatan teman-teman sekalian melalui Tuhan Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 itu mengatakan hal itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Melalui Yesus Kristus kita bisa sampai kepada Bapa. Karena dia adalah imam bagi kita. Dia adalah nabi bagi kita. Dia adalah raja bagi kita. Dia perantaran bagi kita teman-teman sekalian. Dialah yang akan membawa kita menuju surga. Teman-teman sekalian, walaupun banyak caci makian, banyak hinaan kepada kekristenan. Beberapa waktu yang lalu kita diolok-olok, kita dihina. Tuhan kita Yesus Kristus dijadikan bahan olok-olokan. Dan Alkitab kita diinjak-injak, diolok-olok gitu. Bahkan gereja kita dibakar, gereja kita ditutup. Dan masih banyak lagi yang mereka lakukan. Tapi luar biasanya, semakin mereka buat demikian, kekristenan di Indonesia semakin berkembang. Semakin banyak teman-teman sekalian, ya. Banyak teman-teman sekalian yang sudah masuk Kristen, tapi KTP mereka masih KTP Islam. Ya. Kenapa? Karena ya daripada mereka dikucilkan dalam rumah tangga, daripada mereka diusir, akhirnya enggak apa-apa. Di KTP mereka tetap Islam, tapi iman mereka tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Wow, luar biasa sekali teman-teman sekalian. Jika hal ini ya kita jadikan sebagai motivasi bagi kita, semangat bagi kita untuk melaksanakan amanat agung Kristus Yesus di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Dan karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi tidak perlu takut. Kita terus maju, terus melangkah untuk memberitakan Injil kerajaan surga bagi segala bangsa dan bagi orang-orang di sekitar kita. Teman-teman sekalian, saya tidak bisa ke Amerika, saya tidak bisa ke India, saya tidak bisa ke negara-negara lain. Tapi melalui media sosial ini, suara saya, Injil yang saya beritakan tersampaikan kepada mereka di situ. Karena mereka ya lewat video ini teman-teman sekalian bisa diterjemahkan, ya. Dan saya lihat juga ya di apa namanya itu di YouTube studio saya, lihat itu negara mana yang menjadi penonton. Itu banyak negara teman-teman sekalian, ya, banyak negara yang kemudian menonton, mendengarkan Injil. Nah oleh karenanya, mari tetap support kami, tetap dukung para project yang terus memberitakan Injil lewat media sosial, dan juga dukung pelayanan mereka yang tentu saja melakukan pelayanan melalui face to face di lapangan, teman-teman sekalian, bertemu langsung ya dengan orang-orang yang beda iman dengan kita untuk kita sharing dan memberitakan tentang Injil kerajaan surga ini. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.